Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Kamil Dimyati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji Gladser menggunakan SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 27. Sebelum kita masuk ke pengujian Gladsernya, kita perlu mengetahui konsep dasar uji Gladser. Nah, yang pertama yaitu uji Gladser merupakan salah satu metode dalam uji heteroskedastisitas atau keraguan sedangkan uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Poin kedua, uji Gladser merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh peneliti untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Poin ketiga, uji Gladser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan variabel absolut residual atau ABS_res. Poin keempat, apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Yang kelima yaitu model regresi yang baik adalah jika data tidak terjadi satu gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk mengetahui kriteria pengujian uji Gladser ini mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak, kita harus mengetahui hasilnya dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung saja, sebelum kita melakukan uji, maka diperlukan data terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus melakukan penyebaran kuesioner dan jika sudah terkumpul, setiap variabelnya kita jumlahkan dan buat seperti ini. Contohnya di sini saya menggunakan 75 responden. Kita blok semua, kemudian kita copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita tinggal paste. Nah, untuk menghilangkan nilai desimal dan mengganti namanya, kita tinggal ke variable view. Kemudian pada name, kita tinggal ganti menjadi X1. Selanjutnya kita ubah menjadi X2. Dan yang terakhir kita ganti Y. Nah, untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Kita kembali lagi ke data view. Nah, bisa dilihat desimalnya sudah terganti ya. Nah, untuk mencari absolute residual, kita terlebih dahulu harus mencari residualnya terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita masuk ke menu Analyze, kemudian ke Regression, dan pilih Linear. Nah, untuk variabel Y kita pindahkan ke Dependent. Nah, untuk variabel X1 dan X2-nya kita masukkan ke Independent. Kemudian Save. Nah, untuk residualnya kita checklist yang unstandardized. Kemudian Continue. Lalu OK. Nah, setelah keluar hasil seperti ini, kita minimize terlebih dahulu. Nah, jika sudah ada residualnya, selanjutnya kita akan mencari absolute residualnya dengan cara klik menu Transform, kemudian Compute Variable. Nah, di target variable ini kita ketik ABS_res, artinya yaitu absolute residual. Dan untuk function groupnya kita klik arithmetic. Nah, untuk function and special variables-nya kita klik ABS 2 kali. Jika sudah seperti ini di numeric expression-nya kita klik unstandardized 2 kali juga. Nah, jika sudah seperti ini kita klik OK. Jika sudah keluar hasilnya kita minimize lagi.
Nah, sudah keluar ABS residualnya. Setelah itu, kita ke menu Analyze, ke Regression, kemudian Linear. Nah, di sini ABS residualnya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita reset terlebih dahulu. Nah, untuk ABS residualnya ini kita masukkan ke dependent. Nah, untuk independennya kita masukkan X1 sama X2. Kemudian oke. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, kita akan memakai koefisien yang paling bawah ini. Sebelum itu kita lihat catatan terlebih dahulu. Nah, untuk kriteria pengujian uji Gletser, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat di sini di koefisien yang X1, kita lihat yang nilai signifikannya. Untuk X1 nilai signifikannya yaitu 0,550. Maka dapat disimpulkan data ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Begitupun nilai X2, nilainya yaitu 0,921. Dan ini juga tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan data ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.